Dari awal kita pisahin, oh ini cocok nih, gitu kan? Buat ke eksklusif baru kita tawarkan. Kalau nggak cocok, Kalau nggak cocok ya enggak, reguler aja. reguler aja. Walaupun orang yang maksa minta ke eksklusif enggak, gitu. Bukan semata-mata saya mencari keuntungan, enggak. Tetap kualitas. Iya ya, dan itu kita diskusikan ya. Iya. Dan kita tawarkan kalau mau, monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ada nggak yang menurut Bang Andre katakanlah ini burung layak masuk kelas eksklusif, tapi pemiliknya maunya di kelas reguler aja? Ada, Ada juga. ada. Tapi kadang saya sayang nih, sayang banget nih. Ya nggak apa-apa, biarin dia, biarnya reguler. Tetap saya seselin, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mandi? Belum. Mulai depan mandi? Udah duluan nih mah. Jadi ya namanya punya sekolah murai bro. Jadi keperluan murai dulu ya. Dari subuh. Karena Dari memang subuh murai waktu dulu. udah cukup sibuk ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Pokoknya lelah itu alhamdulillah. Masteran Receh Sumir. Siap. Dari awal kita sudah mengikuti perjalanan beliau bro. Bagaimana dia punya Amin. kontrakan satu. Tuh. Daripada ngontrak kosong, nggak ada perabotan juga. Akhirnya perabotannya burung tuh ya. Iya. Titipan ya. Iya, titipan semua. Rawat. Rawat-rawatan semua. Akhirnya tambah kontrakan. Iya, tuh. Sekarang berapa kontrakan? 4 ya. 4 diisi 4. burung semua. Burung semua. Dan di tempat kita bikin konten ini di rumah sendiri. Iya. Eksklusif. Alhamdulillah. Betul. Wih, 2 lantai pak. Alhamdulillah. Eksklusif untuk orangnya, eksklusif untuk Burungnya. Burungnya. Iya, kita numpang mau burung sih sebenarnya. akhirnya. Akhirnya. Iya. Bagaimana nggak numpang sama burung bro? Kita dari tai murai bisa Iya. makan, bisa berkembang ya. Iya, betul. Bang Andi, yang Ya. saya ingin tanyakan di kelas reguler di kontrakan sana yang ada 4 itu dengan yang eksklusif yang pada akhirnya menempati rumah Bang Andi yang 2 lantai ini, perbedaannya apa? Karena kan ini ada SPP-nya kan beda kan? Iya, betul. Yang reguler berapa sekarang? 350, Yang eksklusif 450. beda 100.000. Iya, betul. Apa yang teman-teman siswa dapatkan ini? Sebenarnya Perbedaannya ya? Perbedaannya sebenarnya kriteria burungnya dulu. Kriteria burungnya dulu, dia harus punya volume yang keras. Di atas rata-rata lah. Oh. Volume keras dulu, itu nomor 1. Karena nanti pemasterannya, metodenya beda. Gitu. Bedanya karena seiring tren aja. Seiring tren. Mohon maaf saya potong. Heeh. Saya calon siswa. Tapi volume burung saya tidak terlalu istimewa. Tapi pengennya dirawat secara eksklusif, bisa? Enggak. Oh, standar mutunya Betul. Bang Andre sudah membuat aturan. Iya. Saya nggak mau orang berharap terlalu tinggi nanti di eksklusif. Iya ya. Karena juara kan ada juara 1, juara 2, juara 3, ada yang nggak juara-juara. Tuh, ada grade. Ada grade-nya ya. Ada grade. Burung mahal, burung murah, burung ini juga ada grade-nya kan. Iya sih, tapi ada juga kan pada akhirnya yang burung murah juga ternyata bisa naik ke atas, ada kan? Ada, cuma nggak banyak. Iya juga sih. Kenapa dia bisa mahal? Karena ada kualitas. Betul. Nggak ada kualitas mana bisa laku mahal. Betul. Setuju. Betul. Jadi sudah dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu. Lanjut Bang Andre. Jadi kriteria dia volume harus keras. Kita ikut update dengan kondisi di lomba sekarang. Lomba sekarang itu kebanyakan dia cari materi isian yang baik dan benar, ya kan? Jadi kalau ngeluarin misalkan suara kenari yang tuntas, misalkan gitu ya. Terus suara tonjolan apa, misalkan tengkek yang tuntas, pelatuk bawaan yang tuntas, gitu kan? Jadi kita fokusin di pemasteran di eksklusif ini hanya 1 burung masteran untuk burung vokalnya, dan itu selama 2 minggu kita rolling. Oh, per kamar. Betul. Tidak dikelilingi masteran. Tidak. Pendampingnya 1 burung. Iya, dan itu udah berjalan alhamdulillah 6 bulan ini ya, setengah tahun. Gitu.
Ya karena dari awalnya Bang Andre sudah memisahkan kriteria mana yang kelas reguler, mana yang kelas eksklusif, ya hasilnya pun akan berbeda. Betul. Tapi ada nggak yang di kelas reguler pada akhirnya mempunyai prestasi yang bagus, sepengalaman Bang Andre sendiri? Ada dan banyak. Cuman kan grade-nya beda. Oh gitu, tetap beda? Iya, maksudnya beda kriteria, beda di burungnya itu nanti beda kategorinya ya. Kategorinya kalau yang di reguler dia nanti akan lebih ke durasi. Dengan banyaknya isian, ya kan? Semrawut dah dia tuh ngeluarin isiannya. Muntahnya, wah apa aja dikeluarin semua. Oh. Ya kan? Tapi enak, dilihatnya enak. Tapi kan nggak baik dan benar, gitu kan? Sedangkan sekarang yang dicari yang baik dan benar, gitu kan? Jadi udah nggak musimnya kayak dulu misalkan, satu napas 2-3 lagu 4 lagu udah enggak. Sekarang satu napas saya cililin sampai habis, volume khas, ya kan? Tapi kalau cililin dulu kan jadi monoton. Ya itu kan makanya kan di rolling kan. Oh. Per 2 minggu, iya kan? Itu dengan harapan banyak irama lagunya variasi. Dan jedanya tidak terlalu lama. Jadi memang pembawaan karakter burungnya beda sudah ya. Betul di situ. Jadi dari awal kita pisahin. Oh ini cocok nih, gitu kan? Buat ke eksklusif baru kita tawarkan. Kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok ya enggak. Reguler aja. Reguler aja. Walaupun orang yang maksa minta ke eksklusif enggak. Gitu. Bukan semata-mata saya mencari keuntungan. Enggak. Tetap kualitas. Iya ya, dan itu kita diskusikan ya. Iya, dan kita tawarkan kalau mau monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ada nggak yang menurut Bang Andre katakanlah ini burung layak masuk kelas eksklusif, tapi pemiliknya maunya di kelas reguler aja? Ada juga. Ada. Tapi kadang saya sayang nih, sayang banget nih. Ya nggak apa-apa, biarin dia, biarnya reguler. Tetap saya seselin Bang. Demi gitu. Iya ya. Demi, bener. Karena di mata Bang Andre itu punya potensi atau kans itu, ya mohon maaf ya, pada akhirnya kan lomba sendiri kan ada latber, ada reguler, ada lokalan, ada kelas nasional itu. Iya, tetap harapannya kan pengen ke atas. Itu mewakili emosi pribadi sebetulnya ya. Mewakili itu juga. Iya. Kebanggaan tersendiri. Sebagai player kita ya sayang bro, punya potensi, udah biarin lah. Iya biarin, nggak apa-apa dia bayar reguler, nggak apa-apa. Mungkin memang kemampuannya atau gimana, maaf ya. Tapi ya burungnya bagus. Ya gitu. Sudut pandang orang beda. Yang pasti kan di hobi ini bukan kemampuan sih menurut saya Bang Andre. Iya. Mungkin memang apa ya? Mungkin memang ada pos-posnya bisa ada pos-posnya. Memang buat burung sekian gitu. Oh iya ya. Ada pos-posnya. Walaupun dia datang pakai Mercy, kalau memang jatahnya buat burung sejuta nggak ada naikin tuh ya. Nggak ada. Tapi ke manajemen tertib keuangan pribadi ya. Pribadi itu ya. Masuk akal. Kadang kan gitu. Atau ada kebutuhan yang mendadak, kadang ini dan dia nggak bisa atau gimana ya. Iya ya. Udah. Nggak apa-apa, tapi kan sayang. Kalau saya kan sayang, ngalah tuh ya. Ngalah saya, nggak apa-apa. Lu masukin di sini. Masukin aja di sini, seselin dah gitu kan. Gitu. Dan saya juga, jadi yang berharap tinggi bukan owner ya, tapi saya gitu kan. Berharap penuh gitu kan. Dan ternyata, berhasil gitu kan. Nah, bangga kan. Ada nggak begitu burung menurut Bang Andre tadi, Bang Andre mengalah, akhirnya dimasukkan ke kelas eksklusif? Begitu melihat hasilnya, karena kan pada hasilnya pembuktian kan ada di tempat lomba. Iya, digantang. Terus pemiliknya, wah bener lu deh, udah dah, gue tambahin, ada yang itu? Ada, dan nggak cuma 1-2 gitu kan. Macam-macam orang. Macam-macam orang ada gitu kan. Gitu. Tapi tetap di eksklusif ini saya tetap 10. Gitu. Nggak bisa lebih? Nggak bisa lebih. Di atas berapa? Di atas ini pokoknya semua ini nyebar 10 Bang. Di bawah berapa? Di bawah ini 1, 2, 3, 5, di atas 5. Di belakang 1 tuh. Di belakang kan di umbaran tadi. Iya. Ya selesai umbaran masuk ke sini. Ini di kamar nih. Iya. Kamar samping. Kamar sini, kamar belakang kan ada 2 tuh. Sendiri-sendiri. Garasi. Yang di dapur sini ada 1 nih. Iya. Udah pas 5. Ya kan? Iya, tembus garasi itu ya. Iya. Di atas? Di atas 5. Oh iya juga. Iya.
gitu kan. Jadi udah pas gitu. Berarti masteran juga ada 10 di sini. Masteran nggak satu burung satu gitu. Oh, Enggak, satu orang kan satu gitu. Satu ini satu kan kedengeran dia pasti. Gitu. Bukan satu burung satu. Enggak. Cuma digonta-ganti masterannya. Iya, nanti ambil dari reguler nih ya kan. Ini udah bosan nih, udah 2 minggu nih. Balikin ke reguler nih ya kan masterannya. Dari reguler kita ambil. Oh, reguler kan gabrek, Bang. Kalau gua nih, Bro, kalau gua akan masukin kelas reguler sebagus apapun burung. Kalau gue ya karena kan tingkat kecerdasan burung juga kan beda-beda. Harapannya ya bisa merekam semua suara, karena gue berharap ketika burung itu bisa merekam semua burung, dia kan punya kecerdasan. Dan nanti kita mencobanya di arena latber atau lomba, dia juga mempunyai kecerdasan. Jadi materi apa yang dia keluarkan itu dia udah punya senjatanya. Kalau gue nih, iya betul. Kalau gue pasti begitu deh. Tapi pada akhirnya kalau yang prasmanan itu semrawut. Iya. Semrawut. Tapi kan ketika dia bisa merekam dengan banyak jenis suara burung, entah itu untuk tonjolan atau materi ngerol lagunya, kan lebih lengkap. Di sana kan ada lagu-lagu kecil, ya tergantung burungnya. Mudah-mudahan burung gua juga bisa belajar di lapangan. Musuhnya keluar tengkekan, gue punya, Bro. Musuhnya punya ngocok jalak, gue punya. Harapannya begitu. Oh, lu punya kenarian, gue ada nih. Biasanya kenari, karena ada burung bandrek. Pengalaman gue nih, latah ya. Kok burung nggak pernah keluar kenarian? Nah, tiba-tiba keluar. Ada kadang gitu juga kan? Ada. Tuh. Ada dia latah. Burung latah ada kayak gitu. Ya, kembali hasil diskusi lah bersama Mbak Andre di sini ya. Betul. Cuman kan kalau saya lebih ke update aja. Update di lapangan gitu kan. Di mana lapangan di atas tuh yang bergengsi itu maunya kayak gimana sih gitu kan. Oh, ternyata burungnya seperti ini. Full tonjolan. Oh ya udah. Gitu. Karena gaya burung sekarang tuh istimewa. Jadi bisa semua burung ngerol nembak tuh udah kayak tengkek, udah kayak pentet gitu kan. Iya, betul. Nah, tinggal IO-nya ya. Tinggal IO-nya, tapi enggak juga sih. Ternyata dengan burung seperti itu kita ke latberan pun ya. Yang biasanya latberan tuh masih kagum dengan burung yang roll, yang sujud, yang ini. Begitu kita bawa burung tonjolan, selesai. Kalau menurut gue sih Bang Andre, karena gue banyak di penilaian penjurian sih, pada akhirnya banding-banding akhir itulah yang menentukan. Iya sih, banding-banding akhir. Cuman gimana ya, mungkin cari aman atau gimana dengan volume durasi, dengan volume sekeras itu dan jeda nggak terlalu lama, dia banyak keluarin tonjolan variasi, selesai. Cuma kadang-kadang ada perbedaan karakter lomba nih ya, di mana kita biasa lomba kan kolosalan. Nah, apalagi di kolosal menguntungkan tuh burung kayak gitu tuh. Nah, kalau di lomba sekarang kan banyak 24G yang per blok itu. Iya. Beda lagi. Tapi tetap juga kalau saya perhatiin, Bang. Yang ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita sharing. Jadi sharingnya lo sama gue nih bantah-bantah. Iya, bantah-bantah. Coba perhatiin, Bang. Burung sujud, ya kan? Enak nih materinya nih. Volumenya nggak kenceng. Datang dong juri, ya kan? Didengerin. Sat. Belakang lo nembak kenceng, bar. Selesai. Mohon maaf, Pak. Ini memang juri-juri sekarang. Kalau gua tetap sistemnya ke irama lagu ya. Iya, betul. Nanti tinggal irama lagu sama ngerol nembaknya ini adanya di faktor durasi. Nah, gitulah. Jadi memang agak beda. Kadang-kadang tetap gue mencari ke irama lagu lah. Iya, ya beda-beda sih. IO beda-beda memang. Tapi nanti jatuhnya ke ya juri-juri yang idealis itu. Iya, juri-juri sekarang kan mohon maaf Bandri, ini mohon maaf. Iya. Juri-juri sekarang kan pengalamannya juga kan diragukan. Jadi ketika ada burung nembak dia kaget. Mohon maaf, gue masih juri ke PBI. Di mana dari juri Madya ke Utama itu jenjangnya juga kan jauh kan. Iya. Dan dia betul-betul harus bisa menikmati irama untayan lagu khususnya di Murai Batu kan. Betul. Beda lagi. Makanya burung yang sujud-sujud, apakah dia keluar materi isian ataukah hanya lip-sync, itu kan kupingnya mesti dilatih. Iya. Masalahnya juri-juri senior ya mohon maaf udah tua-tua, ini pendengarannya masih normal. Benar. Ada pergeseran budaya.
Betul. Ya, update ya makanya. Makanya kita update gitu kan. Nggak masalah. Ya ngikutin sekarang aja. Yang penting, lu nggak ada waktu mau ngerawat murai, serahkan ke Masteran Rete Sumir. Benar. Ketika lu mempunyai duit yang lebih, silakan cari burung prospekan yang harganya memang di atas rata-rata. Iya. Yang pasti jadikan hobi ini membuat hati lu bahagia. Jangan dibikin pusing. Jangan dibikin pusing. Hobi itu buat bahagia. Bagaimana ada suatu event besar nasionalan, burungnya oke, karena memang sudah memikul nama besar kan, jadi ada sebetulnya dia ingin protes, bukan protes sih, ingin bertanya, ujung-ujungnya menjadi perseteruan yang maha dahsyat. Ada juga. Ada. Ya kita hindarilah. Hindari yang kayak gitu. Karena ini kan buat seneng-seneng kayak gini. Kita kembalikan ke hobi ya. Iya. Jadi kalau di gantangan itu jangan nyari duit. Masalahnya kalau kita bicara nasional tuh memang beda, bro. Beda. Jadi bosnya hobi, jokinya tim horenya pengen nyari duit. Nah, itu. Nyari duit. Iya, dan orientasinya beda. Ya, beda. Nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Betul. Sebetulnya ada satu hal yang ingin kita kupas tuntas di perawatan, cuma nanti akan kita bedakan. Oke, siap. Karena fasilitasnya selain tadi masalah yang kita bahas, terus ada yang beda antara yang hanya pakai blower dengan yang di eksklusif yang pakai AC. Nanti kita bahas ya. Iya, siap. Tapi untuk menghindari konflik, nanti kita cari timing yang tepat. Betul. Siap. Apakah gara-gara memang tadi sudah dibatasi burung itu layak di eksklusif, apa gara-gara di eksklusif pakai AC? Ini kan beda lagi. Enggak, beda. Wanda thank you ya. Ya, sama-sama. Nanti kita bikin konten lagi ya. Siap. Intinya kita ingin sharing. Oke, betul. Berbagi pengalaman aja ya. Enggak menggurui. Tidak menggurui, dan mungkin konten kita lebih cocok ke newbie kali ya. Iya, memang ke pemula aja. Pemula, kalian senior kan sudah udah melewati banyak fase lah. Iya, mereka mungkin lebih puluhan tahun lebih berpengalaman dibanding Mas Rete Sumir ini yang baru 3 tahunan. Iya, saya lebih begini kalau yang senior. Senior ya. Kita sering sharing ya Bang Andi ya, belajar ya. Siap.